Selamat pagi adik-adik, senang bisa ketemu lagi di sekolah minggu. Sudah pada mandi toh? Sudah pada makan? Tidak lupa cuci tangan? Nah, berarti sudah siap sekolah minggu ya. Yuk kita sekolah minggu, kita puji Tuhan dulu. Ayo ikut semua. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam Tuhan, jalan dalam Tuhan, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Kedua kakiku mempunyai jari, dirayangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa untuk mengawali sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesetiaan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau tetap teguh dan percaya kepadamu Tuhan. Tolonglah kami di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, kami menyerah, percaya. Amin. Adik-adik, seringkali kita menghadapi tantangan, cobaan, atau masalah. Meskipun kita tidak sadar, meskipun kita tidak mau, tapi kita harus menghadapinya. Nah, bagaimana kalau ada yang mengganggu kita, misalkan kita mau sekolah minggu diganggu, kita mau berbuat baik diganggu. Benar sekali, hebat adik-adik. Kita tetap percaya kepada Tuhan ya. Kita berseru kepada Tuhan dan meletakkan pengharapan kita pada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Apa yang akan kita lakukan kalau iblis mengganggu kita? Yuk, kita puji Tuhan. Menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih
Ya, anak-anak, saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama membuka Alkitab untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di dalam hati kami dan bukalah hati kami, bahkan telinga kami, supaya kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Biarlah kami juga boleh mengerti maksud Tuhan melalui cerita yang akan kami dengarkan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah iman yang teguh. Iman adalah kepercayaan kita terhadap sesuatu. Kemudian teguh. Apa itu teguh? Arti kata teguh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bisa berarti kukuh atau kuat. Kuat berpegang kepada sesuatu. Atau bisa berarti juga tidak berubah. Nah, dalam beriman kepada Tuhan pun kita harus memiliki sikap yang teguh, yaitu sebuah ketetapan hati untuk setia kepada Tuhan. Tentu saja hal ini tidak mudah dilakukan, ya, apalagi di zaman sekarang yang penuh dengan tantangan dan godaan. Contohnya, kalau kita misalnya jam ibadah kita atau waktu ibadah kita, itu bisa saja yang menjadi godaan atau tantangan kita adalah, acara televisi lebih bagus daripada kita mendengarkan ibadah online, ya kan? Nah, itu sebuah tantangan atau godaan. Tetapi apapun yang terjadi, keteguhan iman kepada Tuhan itu harus diwujudkan sepanjang hidup kita dalam segala situasi dan kondisi. Seperti tokoh Alkitab yang akan kita dengarkan bersama-sama ceritanya, yaitu seorang tokoh yang bernama Yosua. Nah, dalam cerita minggu yang lalu kita tahu bahwa setelah Musa dipanggil Tuhan atau meninggal, Tuhan berfirman kepada Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, dalam kitab Yosua 1, Alkitab mencatat bahwa Yosua ini berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, disertai dengan mukjizat Tuhan yang sangat mengherankan. Apa itu mukjizat Tuhan? Masih ingat ya kita, yaitu runtuhnya tembok Yeriko, ya. Bagaimana bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Yeriko atau penduduk Yeriko ini tidak dengan peperangan, tetapi mukjizat apa yang dilakukan oleh Tuhan, yaitu mereka cukup apa yang mereka perbuat, yaitu mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali dengan meniup terompet, dan akhirnya runtuhlah tembok Yeriko dan bangsa Israel bisa merebut kota Yeriko tanpa sebuah peperangan. Nah, saat ini di dalam tema kita ini, dalam Yosua pasal 23 dan 24, ini mau mengisahkan tentang masa-masa terakhir pelayanan Yosua yang sudah mulai lanjut usia. Waktu itu usia Yosua sudah mencapai 110 tahun. Dan Yosua merasa bahwa
usianya tidak akan lama lagi. Dan dia akan meninggalkan bangsa Israel untuk selama-lamanya. Karena itu apa yang dilakukan oleh Yosua, dia memanggil atau mengumpulkan bangsa Israel di lembah Sikem, yaitu untuk apa? Untuk meneguhkan kembali perjanjian bangsa Israel dengan Allah. Yosua ingin mengingatkan kembali bangsa Israel bahwa bangsa Israel dulu pernah mempunyai sebuah perjanjian dengan Allah. Apa itu perjanjiannya? Yaitu seperti yang tertulis dalam 2 loh batu yang diterima oleh Musa di kaki gunung Sinai. Kenapa Yosua mau meneguhkan hal ini? Karena Yosua ingin bangsa Israel itu mengingat kebaikan Tuhan, mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan ya sepanjang perjalanan menuju ke tanah Kanaan ini. Dan Yosua ingin menetapkan itu bahwa perjanjian itu, mau mengingatkan perjanjian itu, bahwa perjanjian itu adalah mengikat kedua belah pihak, yaitu antara bangsa Israel dan Tuhan atau Allah. Nah, selama ini Yosua mengingatkan Allah atau Tuhan sudah menyertai umatnya dengan setia. Karena itu pun umat Israel juga harus setia kepada Allah. Yosua sendiri menegaskan sikapnya di hadapan bangsa Israel bahwa dia dan seisi rumahnya akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sikap Yosua ini adalah suatu sikap seorang pemimpin yang tidak mudah terpengaruh oleh sikap umat yang dipimpinnya. Walaupun dulu nenek moyang bangsa Israel itu pernah menyembah Allah lain, pernah menyembah berhala waktu itu, tetapi Yosua dan seisi rumahnya tetap setia, tetap memegang teguh ya imannya kepada Tuhan. Nah, tetapi sebagai seorang pemimpin, Yosua tetap memberi keleluasaan kepada bangsa Israel untuk memutuskan agar mereka mampu memilih sikap imannya dengan jernih. Dan kira-kira apa yang menjadi respon atau bagaimana bangsa Israel itu menanggapi tantangan dari Yosua ini? Ternyata bangsa Israel menanggapinya dengan sangat baik. Mereka memilih untuk tetap taat dan setia melayani Tuhan. Di dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 16 sampai 18, nanti kalian bisa baca di rumah, dibuka Alkitabnya. Di situ dikatakan, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Itu adalah pengakuan dari bangsa Israel. Dan keteguhan iman Yosua kepada Tuhan ternyata memberikan dampak, memberikan efek yang baik bagi generasi selanjutnya. Bahkan setelah Yosua meninggal pun, bangsa Israel tetap dikatakan di dalam ayat 31 bahwa setelah Yosua meninggal, bangsa Israel tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa keteguhan iman kepada Tuhan harus dimiliki oleh semua orang percaya, termasuk kita, ya, termasuk saya, termasuk anak-anak semua sebagai anak-anak Tuhan di sepanjang hidup kita dalam situasi dan kondisi apapun. Keteguhan iman kepada Tuhan itu juga merupakan wujud nyata kesediaan kita untuk dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Nah, semoga sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa bisa berpegang teguh di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan sampai kapanpun itu dalam situasi dan kondisi apapun. Tuhan akan menolong kita. Amin.
Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman dan sudah berjanji di hadapan Tuhan kita akan mempunyai iman yang teguh dan kita akan bertumbuh dalam iman yang teguh. Oleh sebab itu, mari kita menaikkan pujian bertumbuh dalam Kristus. Semoga adik-adik menjadi pelaku firman yang baik. Demikian sebagian pada hari ini. Sampai jumpa Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.